Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang elektronika ya, yaitu perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, nanti setelah itu saya akan coba jelaskan juga unit pengubah sinyal analog ke sinyal digital. Nah, hari ini kita akan membahas perbedaan itu ya. Oke. Ini kan sering dibahas dunia digital. Digital itu sebetulnya apa gitu kan? Nah, begini. Jadi kalau sinyal lawanannya digital itu analog ya. Nah, dari kita bahas sinyal analog dulu. Sinyal analog. Sinyal analog itu listrik ini ya, listrik. Sinyal listrik analog itu adalah sinyal listrik yang sebenarnya atau terjadi secara alamiah. Ya, misalnya gitu, langsung ke sini aja. Misalnya sinyal listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan mikrofon. Nah, sinyal asli dari mikrofon itu analog ya, tapi bisa diukur sama komputer. Nah, itu sudah dirubah jadi digital gitu. Nah, jadi sinyal analog contohnya sinyal yang dihasilkan mikrofon, tegangan listrik yang dihasilkan mikrofon. Ya, kemudian sinyal dari sensor suhu, yang dimaksud sinyal di sini tegangan listrik ya. Jadi sinyal sensor suhu maksudnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh sensor suhu, sinyal dari sensor kecepatan dan lain-lain. Jadi misalnya kalau teman-teman naik motor itu kan ada speedometernya, ada yang digital ya. Sebetulnya sinyal aslinya itu analog ya, dari kecepatan nanti dengan sensor tertentu menghasilkan tegangan listrik. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan dari sensor itu sifatnya analog ya. Jadi analog. Nah, sifat sinyal analog itu bagaimana gitu. Jadi sifat sinyal analog itu adalah perubahannya sangat halus atau smooth tanpa level-level. Jadi kalau dengan angka misalnya sinyal analog itu kalau ada perubahan dari 0 ke berapa, ke 1 lah gitu. Nah itu 0, 0,001, 0,002, 0,03, jadi sangat halus. Tapi kalau digital itu simpelnya kalau nggak 0, 1 gitu aja. Nah, tapi kalau analog itu 0, 0,01, 0,02, nanti mungkin juga 0,9991, 0,9992 gitu. Jadi sangat halus. Tapi kalau digital itu kalau nggak 0, 1 gitu ya. Nah, ini saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi sinyal analog itu perubahannya sangat halus ya, dan tanpa level-level, nggak ada. Jadi sesuai aslinya aja gitu. Kemudian kalau sinyal digital, yang digital itu ya dibaca aja, merupakan bit-bit yang terdiri atas bilangan 0 atau 1. Nah, jadi saklek ya kalau nggak 0, 1 gitu. Bilangan biner ya, 0 dan 1 itu sebutnya bilangan biner dan memiliki level-level tertentu. Misalnya, contoh, jadi kalau digital itu ada berapa bit gitu. Misalnya begini, sinyal digital 1 bit. Kalau 1 bit ya hanya ada 1 bit aja. 1 aja. Kalau nggak 0, 1 ya bit B itu bit ya, B0 ini. Kalau nggak 0, 1. Nanti ada levelnya. Kalau 0 ya level 0, kalau 1 ya level 1. Itu 1 bit yang paling sederhana ya. Nah, kemudian kalau sinyal digital 2 bit misalnya. Jadi selain B0, bit ke 0, ada bit ke 1. Jadi ngitungnya dari 0 misalnya. Bitnya ada 2 ya, B0 dan B1. Bit ke 0 dan B ke 1. Jadi yang pertamanya B0, yang keduanya B1. Gimana kombinasinya? Dari 00, 01, 10, 11. Kalau 00 ini termasuknya level 0. Kalau 01 termasuknya level 1. 10 itu level 2. 11 itu level 3. Yang disebut sinyal digital di sini bukan levelnya, ini bukan ya. Yang disebut sinyal digital itu ya ini. Yang ini. Kode-kode 0101 ini disebut sinyal digital ya. Ini digital. Nanti kalau misalnya sinyal digital 3 bit misalnya, di mana sini? Oke, tambahkan. Misalnya sinyal digital 3 bit.
digital 3 bit. Nanti polanya gimana? Jadi bitnya ada 3. B0, B1, B2. Nanti ada levelnya di sini kan. Level. Ini kalau yang udah terbiasa mungkin sudah hafal ya. 0, 0, 0. Ada di sini, sorry. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Betul nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul. Nah, levelnya mulainya dari 0. Selalu dari 0 ya. Nggak dari 1. Level yang pertama itu level 0. Bit juga, bit yang pertama disebutnya bit 0 ya. Ini bit 1, bit 2. Nah, levelnya level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, terakhir level 7. Nah, itu perbedaan mendasar antara sinyal digital dan analog. Ya, berikutnya kita akan membahas analog to digital converter ya, pengubah sinyal analog menjadi digital seperti apa rangkaiannya. Nah, ini disebut ADC ya. Ya, ADC itu nanti ada ADC 1 bit, ADC 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Nggak ada batasnya sebetulnya begitu. Nah, yang paling sederhana itu adalah ADC 1 bit ya. 1 bit ini bisa disebut juga sebagai rangkaian komparator ya, atau op-amp ini ya. Atau ya, pembanding ya, bahasa kitanya pembanding. Apa yang dibandingkan? Yaitu yang dibandingkan adalah antara tegangan atau sinyal input yang sifatnya analog dan tegangan referensi yang diberikan ke komparator ini. Nah, ketetapannya, ketentuannya ya, jika tegangan inputnya kurang dari atau sama dengan tegangan referensi, maka outputnya B0 ini 0. 0 itu dalam dunia digital itu bisa diartikan tidak ada tegangan atau mati, off gitu ya. Nah, kemudian jika tegangan inputnya lebih dari tegangan referensi, maka B0 ini akan 1, on, ada tegangan atau dikatakan menyala begitu. Jadi kalau pakai angka misalnya di sini kita berikan tegangan referensinya sama dengan ya kecil aja berapa, atau standarnya 5 ya, 5 volt. Jadi nanti kalau diberikan tegangan inputnya misalnya 1 volt, ini B0 nya berapa? Ya 0 ya, 0. Jadi output digitalnya statusnya 0 karena belum nyampe 5 volt. Nanti ketika diberikan tegangan inputnya 3 volt, B0 nya tetap 0 ya, dengan bilangan bulat misalnya 4,5 gitu, 4,5 volt, B0 nya tetap 0 sampai 5 volt juga. Ketika diberikan tegangan inputnya 5 volt, ini secara teori ya, ini tetap B0 nya tetap 0, walaupun pada kenyataannya ketika diberi 5 volt ini udah 1 gitu ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang kelewat gitu. Nah, tapi secara teori ini ketika tegangan inputnya tepat sama dengan tegangan referensi sama-sama 5 volt, ini tetap 0 B0. Nah, ketika tegangan inputnya lebih dari 5 volt, lebih dikit misalnya 5, ini susah 5,01 misalnya. Nah, ini mulai 1 nih, ini 1, outputnya 1. Nanti kalau tegangannya 6 misalnya, 6 volt, ya 1, dikasih 20 volt pun ya tetap 1 ya, begitu. Itu ADC digital 1 bit begini, hanya 0, 1 bit, simple banget. Ini disebut juga komparator ya, atau pembanding. Ya, berikutnya adalah ADC 2 bit. 2 bit. Kenapa 2 bit? Karena outputnya ada 2, B0 dan B1, ada 2 bit. Gimana cara kerjanya?
rangkaiannya dulu ya. Jadi rangkaiannya begini. Ini ada input analognya yang akan kita rubah menjadi digital. Selain input analog, seperti tadi juga ada referensi yang saya kasih tanda merah ini, warna merah ya. Nah, nanti kalau 2 bit ini kan outputnya ada 4 level ya, dari level 0 sampai level 3, nanti perlu 3 komparator gitu. Nanti kalau misalnya ADC-nya 3 bit, itu ada outputnya ada 8 level, level 0 sampai level 7, nanti komparatornya ada 7 nanti begitu. Nah, jadi kalau 2 bit ini komparatornya ada 3. Ini tegangan input masuknya ke input positif dari komparator. Tegangan input. Ini kalau tanda lengkung begini artinya kawat yang biru dengan kawat yang hitam ini tidak ada kontak ya begitu. Kalau ini ada kontak. Nah, gitu. Lalu tegangan referensinya dimasukkan ke input negatif dari komparator. Setiap kali turun ke komparator di bawahnya dari tegangan referensi diberikan hambatan R. Nah, hambatan R ini fungsinya untuk menurunkan tegangan ya. Jadi tegangan di komparator yang paling atas itu lebih besar daripada tegangan referensi komparator yang ada di bawahnya. Nanti tegangan referensi yang di sini lebih kecil lagi. Kalau dengan angka misalnya ini kalau di sini tegangan referensinya misalnya 3 volt. Nah, jadi sini jadi 2 volt misalnya. 2 volt. Sini 1 volt. 1 sini 0 gitu. Kalau di sini di tegangan referensinya 6 volt, nanti di komparator yang di bawahnya input negatifnya itu menjadi berapa? 4 volt ya. Di sini jadi 2 volt. Paling terakhir di ground 0 volt begitu. Kalau di sini 7 volt misalnya. 7 agak susah ya. 7 volt, ya ini tinggal dikalikan aja, berarti 2/3 kali 7, yang ininya 1/3 kali 7, terakhir 0 volt gitu. Ini untuk menentukan batas-batas level tegangannya nanti akan dirubah ke digital ya begitu. Oke, kita berikan contoh perhitungan ya. Misalnya balik lagi kayak tadi, tegangan referensinya di sini kita kasih misalnya yang simpel aja 3 volt ya. 3 volt gitu. 3 volt berarti kalau hambatannya RRR gini, nanti kan di sininya jadi 2 volt. Di sini jadi 1 volt. Gitu. Nanti kita buat level-levelnya. Di ini B0 B1 nya kita tentukan dulu. B0 B1, nanti di sini ada level. Ini ada batas tegangan ya. Batas tegangan. Ya, oke. B1 B0 nya mulai dari 00 01 10 11, levelnya 0 1 2 3. Nah, batasnya di mana? Batas tegangan level 1 ini kita lihat ini ada 1 volt. Jadi di sini 1 volt. Gitu. Ini 0 ya, ini 0. Selalu batas paling awal itu 0. Nah, di sini 1 volt. Gitu. Batas level 2 volt. Ya, 2 volt. Batas level 3 ya 3 volt. Begitu. Nah, nanti outputnya sudah ini ya, sudah ada ya ini ya. Ini sudah ada outputnya. Sudah ada. Jadi kalau kita berikan misalnya tegangan input misalnya sama dengan 2,75 volt. Nah, nanti ini tentukan dulu masuk level yang mana gitu. Nah, 2,75 itu antara 2 dan 3 kan. Nah, tapi belum nyampe 3. Jadi masih tetap dianggap 2 ya. Ini kesini ya. Nah, jadi masih tetap dianggap 2, berarti masuknya level 2 ini. Level 2.
Jadi masih termasuk level 2. Nah, outputnya mana? Outputnya adalah 1 0. Jadi ini outputnya. Nah, outputnya adalah 1 0 gitu. Jadi inputnya yang ini, outputnya ini gitu. Misalnya sekarang tegangan inputnya 1,8 volt misalnya. Kita cek aja 1,8 di mana? Antara 1 dan 2, tapi belum nyampe 2. Jadi dilihat batas yang bawahnya. Jadi ini masih 1 volt. Nah, 1 volt itu masuknya level berapa? Level 1. Jadi di sini level 1. Level 1 itu outputnya berapa? 0,1. Jadi outputnya 0,1 gitu. 0,1. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu adalah analog to digital converter. Oke, udah ini kita bahas contoh kasus ya. Misalnya ya ini. Sinyal analog dari sensor kecepatan pada motor kan, itu dari analog jadi digital nanti kan. Nah, seperti ini ya. Tapi ini contoh simpel aja. Sinyal analog dari sensor kecepatan menghasilkan tegangan input kan dari sensor kecepatan itu. Tegangan input yang masih analog gitu dirubah menjadi sinyal digital. Ini contohnya menggunakan ADC 2 bit. Nah, 2 bit. Realnya nggak mungkin 2 bit ya, pasti banyak bitnya. Karena kalau 2 bit jadi nggak akurat. Tapi ya ini contoh. Nah, ini tegangan input ke ADC 2 bit, rangkaian yang tadi, yang sebelumnya 2 bit dengan tegangan referensinya 3 volt kayak yang tadi ya. Outputnya 2 bit, B0, B1. Ini misalnya tegangan inputnya begini, jadi mula-mula motornya naik gitu, cepat gitu, nanti turun lagi kecepatannya, naik lagi dikit, nah seperti ini ya. Nah, ini puncaknya misalnya gitu, input maksimal dari sensor kecepatannya 8 volt di sini puncaknya. Dirubah oleh ADC 2 bit dengan tegangan referensi 3 volt. Nanti outputnya seperti apa? Nah, ini outputnya akan saya jelaskan ya. Tadi level-levelnya kalau ADC 2 bit itu kan ada bitnya ada 2, B0, B1, levelnya 0, 1, 2, 3. Batasnya tadi udah dijelasin, kalau 3 volt ya pas. Ini kan 0, 1, 2, 3 di pas, outputnya pas ya. Awalnya 0, ujungnya 3, jadi batas-batasnya 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt mengikuti level ini aja. Begitu. Nah, kita bikin grafik input dan outputnya ya. Inputnya kan yang tadi ini, yang naik terus turun dikit gitu, naik lagi. Ini yang input dari sinyal analog dari sensor kecepatan. Nah, ini sinyal digital yang dihasilkannya berdasarkan level-level yang tadi kan, yang paling kanan ini 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt. Yang yang level-level ini saya kasih warna biru ya buat ngebedain. Ini 0 voltnya kelewat ya. Di sini ada level paling bawah kan 0 volt ya. Nah, ini jadi ketika inputnya mulai naik dari nilai 0 sampai 1, ini kan sebelum lewat angka 1 si sistem ADC ini masih nganggap 0 volt. Jadi di sini ADC-nya mendeteksi sinyalnya masih 0 volt. Jadi masih garis yang biru di sini sampai batas ini. Setelah melewati nilai 1 volt, nah ini berubah jadi level 1. Ini sekalipun mungkin angkanya 1,5, 1,8, tetap aja dianggapnya level 1 volt. Bagi ADC-nya dianggapnya 1 volt gitu. Kemudian setelah di sini lewat angka 2 kan, ini tetap dianggapnya 2 volt bagi ADC itu. Nah, dan seterusnya prosesnya. Ketika ini masih level dianggap 0 volt, ini kan masih level 0. Nah, ini yang jadi outputnya itu yang ini. Jadi kalau dianggap ADC-nya menganggapnya level 0, outputnya 00. Jadi sepanjang garis ini, sepanjang inputnya naik dari sini ke sini, outputnya masih 00 karena masih dianggap level 0 gitu. Kemudian dari garis ini ke tetangganya ke sini, ini kan sepanjang garis ini ADC-nya menganggap masih level 1, ini masih level 1 volt. Nah, jadi outputnya sepanjang garis ini output ADC-nya 01. Nanti naik lagi dari sini ke sini, ini masih dianggap 2 volt, output ADC-nya 10 dan seterusnya kan. Nah, di sini ketika ininya kencang banget gitu, katakanlah di gaspol mungkin ya gitu. Nah, ini sampai 8 gitu tetap, karena ini kan tegangan referensinya 3 volt ya. Jadi sekalipun
kasih 8 volt 100 volt pun ya tetap dianggapnya 3 volt karena tegangan referensinya hanya 3 volt. Dia maksimum itu hanya mendeteksi ya sampai 3 volt aja. Jadi ini 10 volt itu misalnya tinggi banget, ya tetap aja dianggapnya 3 volt. Ini satu-satu. Nanti mulai turun lagi, ya turun levelnya jadi ke level 2, 1, 0. Turun lagi ke level 1, 0, 1, naik lagi 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Jadi outputnya itu yang merah ini. Inputnya yang input dari sensornya yang warna hitam, terus ADC-nya mendeteksi tegangannya itu yang level-level yang warna biru yang dideteksi sama ADC-nya. Output ADC-nya itu adalah yang warna merah ini, 00, 01, 10, 11, 10, 01, 10, dan seterusnya begitu. Nah, itu adalah output ADC-nya begitu. Lalu pertanyaannya kan tanggung ya dikit lagi nggak lama nggak apa-apa ya. Gimana kalau ADC-nya misalnya ini inputnya masih yang sama gitu, atau saya gambarin lagi aja yang tadi masih begini gitu kan. Ini tadi yang puncaknya 8 volt, ini inputnya. Lalu kita gunakan ADC-nya misalnya 2 bit ya, masih 2 bit sama, kemudian tegangan referensinya diganti sekarang. Tegangan referensinya sama dengan 7 volt. Nah, ini gimana nanti? Ini input kan, outputnya ada 2, B0, B1. Nah, gimana grafik output seperti ininya gimana? Nah, berarti untuk menjawabnya harus menentukan batas level-levelnya ya. Nah, tadi dari gambar yang tadi penjelasan sebelumnya kan kalau 3 bit itu pakai mana ya? Ini lagi. Tadi kan ada di gambarnya itu ada tegangan referensi, ke bawahnya itu ada resistornya 3 kalau nggak salah. 2 apa 4? Saya lupa lagi. Kita cek aja. Ini kalau tadi misalnya 3 volt, di sini 2 volt, ini 1 volt. Oh, ini cukup aja sampai sini ya. Ini 0 ya. Ini ground 0 volt. Kalau 3, tapi kalau ininya bukan 3, begini kan, tegangan referensi aja. Berarti yang ini, yang di batas ini itu adalah 2/3 ya. Oh, ini udah jelas. 2/3 tegangan referensi di titik ini. Ini level berapa nih? Sebentar. Yang di sini itu adalah 1/3. 1/3 tegangan referensi. Nah, begini. Jadi levelnya begini. Ini tegangan referensi di sini. Jadi level paling atas ya, level 3. Di sini kan level 2 nih. Level 2 di sini adalah level 1. Terakhir ini level 0. Kalau level 0 selalu 0 ya, itu mah gak usah dihitung. Level paling bawah selalu 0 volt, level paling atas selalu sama dengan tegangan referensi. Jadi di sini oke, ini selalu tegangan sama dengan tegangan referensi ya. Atau ya udah ini kan, jadi level 3 selalu sama dengan tegangan referensi. Kalau misalnya sebentar. Kalau misalnya kita gunakan tegangan referensinya 7 volt, maka di level 2-nya nanti level 1-nya itu tegangan referensi 7 volt. Nah, di sini paling bawah level 0 itu adalah 0 volt. Gitu ya. Kemudian level mana dulu? Yang mana aja dulu bisa. Level 1 dulu. Level 1 1/3 tegangan referensi. Berarti di sini level 1 sama dengan 1/3 dikali 7. Berapa nih? 1/3 kali 7. 2,3 mungkin ya. 2,3 volt. Gitu. Kelihatan? Ya. 2,3 volt, ini level 2-nya
itu adalah di sini aja 2/3 dikali 7 ya. Gitu. Nah, berapa? 4,6 atau 4,7 mungkin ya. 4,7 ya. Sama dengan 4,7 volt. Nah, setelah ditentukan batas-batas ini baru teman-teman bisa membuat grafik ini ya, menentukan level-level dari tegangan ADC-nya dan output digital dari ADC-nya. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan ADC 2 bit. Kalau ADC 2 bit levelnya ada 4 ya, level 0, 1, 2 sampai 3. Nah, kenapa ada 4 levelnya? Karena pola kombinasi binarnya ada 4 macam, 4 kombinasi 00, 01, 10 dan 11. Nggak ada yang lebih dari itu, jadi hanya sampai 4 aja, dari 0 sampai 3. Nah, gimana tadi kan udah jelasin batas tegangan di level-levelnya. Yang paling bawah selalu 0 volt, paling atas selalu tegangan referensinya. Yang diantaranya itu kan polanya begini, 0 volt 1/3 tegangan referensi, 2/3 tegangan referensi, 3/3 tegangan referensi. Jadi polanya di atasnya 1, 2, 3. Di bawahnya pernya per 3. Kenapa per 3? Karena level paling atasnya kan 3. Jadi pernya itu per level paling atasnya per 3. Begitu ya. Ini itu kalau ADC 2 bit. Kalau ADC 3 bit ya berarti dibuat dulu pola kombinasi binarnya. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan tersendiri ya, cuma nggak akan saya jelasin di sini. Langsung saya bikin aja. Polanya begini sebetulnya. Ini berubah setiap ke bawah, berubah setiap baris berubah 0 ke 1, 0 ke 1, 0 ke 1, 0 ke 1. Yang B1 berikutnya berubahnya setiap 2 baris. Ini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 gitu. Yang berikutnya berubahnya setiap 4 baris. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nanti kalau ada B1 di sini berubahnya setiap 8 baris. Jadi 0-nya ada 8, 1-nya ada 8, dan seterusnya. Begitu. Nah, 3 bit ini hanya B2, B1, B0, kombinasi binarnya hanya segini, ada 8 ya levelnya. Paling awal itu 0 ya, kalau dihitung sampai 8 jadi kalau ada 8 hitungnya dari 0 kan ujungnya jadi ada 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begini. Bagaimana dengan tegangan batasnya di level-levelnya? Yang pertama itu level paling bawah, level 0, batasnya 0 volt selalu. Level paling atas batasnya tegangan referensi. Nah, gimana yang di antaranya? Polanya mengikuti yang pola yang 2 bit tadi. Di atasnya 1, 2, 3. Nah, cuma kan di sini ada bukan hanya sampai 3, sampai 7. Jadi sini yang di atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7. Di bawahnya apa? Per level maksimal. Level maksimalnya adalah 7. Jadi ini 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, gimana kalau ADC-nya Semarang 10 bit misalnya? Tentukan batas tegangan level berapa? Level 10 untuk ADC 10 bit, tegangan referensinya 7 volt. Nah, itu kan kalau diurutkan satu persatu kayak gini jadi agak ribet ya, harus ada rumus ya. Hanya kita bisa tentukan, jawab pertanyaan itu dicari rumusnya dari penalaran ini tadi gitu. Jadi kalau dikira-kira itu rumusnya begini sebetulnya. Batas level ya. Batas level sama dengan levelnya sendiri. Levelnya sendiri dibagi, ini pernya itu level maksimum ya. Level maksimum per level maksimum dikalikan tegangan referensi begini. Nah, begitu. Ini rumusnya. Begitu. Polanya begitu ya. Kan nanti ada soal ya. Atau ke sini dulu. Atau jawab dulu. Jawab aja dulu nih. Jawab aja dulu. Jadi ADC 4 bit tegangan, belum ya, harus jelasin ini 4 bit harus ada berapa level. Oke. Nah, sini lagi. Berarti sebelum jawab ini harus ke sini dulu.
Tadi ADC 2 bit itu maksimum levelnya ada 4. ADC 3 bit levelnya ada 8, ada 8 level 0 sampai 7 yang ini. Kalau yang 4 level ada level 0 1 2 3. Kenapa levelnya 4? Kenapa levelnya 8? Ini ada polanya sebetulnya. 4 itu dari 2 pangkat 2. Ini 2 udah rumus ya. 2 yang ini adalah angka di sini. Kalau saya bedain warnanya, berarti yang 2 pangkat ini adalah 2 yang yang 2 bit ini ya. Ya warnanya kan sama-sama biru. Jadi nanti ada C3 bit, 2 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya ini jadi pangkat berapa gitu. Nah, di sini. 2 pangkat 3 gitu. Jadi rumusnya 2 pangkat N ya. Ada CN bit, ada berapa level ya? Ada 2 pangkat N level. 2 pangkat N level begini. Itu. Nanti ada C4 bit, ada berapa level? Ya 2 pangkat 4. Jadi 16. Nah, level berapa aja? Mulainya dari level 0, kalau diurut terus sampai 16 kali kan jadi ujungnya level 15. Begitu. Jadi kalau ADC 4 bit, level maksimalnya 16. ADC 3 bit, level maksimalnya 8. Jadi jumlah levelnya kurangi 1 aja gitu ya. Begitu. Nah, terakhir satu lagi contoh ADC 4 bit dengan tegangan referensi 20 volt, batas level 3-nya berapa? Nah, ya, jadi tadi ADC 4 bit itu levelnya dari level 0, 1, 2, 3 terakhir sampai 15 kan. Berarti ini ada level 3-nya di sini. Nah, level 3-nya gimana? Gunakan rumus ini dari penjelasan sebelumnya. Kita coba hitung. Ke biru saja, langsung aja ke sini. Maaf. Jadi ini sama dengan levelnya sendiri 3 dibagi dengan level maksimumnya 15 dikalikan tegangan referensinya 20 volt gitu. Ini disederhanakan 1/5 kali 20 volt. Jadi jawabannya adalah 4 volt. Ya. Demikian ya. Alhamdulillah pertemuan kita selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.